Oke, jadi pertama kita buka simpan launchernya dulu. Nah, ini kita masukkan seperti biasa. Setelah itu kita buka master asset. Ya, master asset. Kalau yang belum diupdate, saya akan diupdate dulu master assetnya karena ya seperti ini, belum ada. Nah, Pak Ibu, kita update dulu. Di update plugin master asset. Nah, this one. Oke. Langkah selanjutnya kita buka master assetnya. Oke, jadi di sini udah ada tersedia banyak hal di DBR dan juga DBL. Langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin memasukkan semua apa yang maksud di mana DBR, jadi kita pastikan dulu yang pertama gedung dan bangunan kan, daftar barang ruangan. Nah, kita coba dulu oke, gedung dan bangunan, kita buat ruangannya dulu, lantainya, ruangannya ya seperti itu. Nah, misalkan saja yang udah pernah saya buat di sini ada gedung Pusat Gatra, gedung utama SPN Muda Bali. Jadi di yang namanya lantai dan ruangan. Oke, di sini sebelah sini ada ruangan, kita klik. Jadi kita pertama yang kita lakukan adalah tambah lantai. Jadi ini kebetulan sudah saya tambahkan lantai di sini. Jadi tidak perlu diketik lagi. Habis itu baru ditambahkan ruangan per lantai. Jadi saya contohkan, misalkan kita pakai kantor Gadik lantai 2. Oke, kita coba yang ini ya, kan belum saya kerjakan semuanya. Jadi ditambahkan dulu yang pertama namanya lantai. Misalkan kita tambah lantai dulu pertama. Jadi lantai 1 ya. Nah, luasnya berapa? Lantai 1. Jadi diisi di sini. Jadi berdasarkan yang sebelumnya yang udah dihitung untuk luas lantainya bisa kita lihat di dokumen. Jadi dokumen KIB misalkan. Jadi di sini luas bangunannya ada tercantum di sini 328. 328 ini terdiri dari 2 lantai ya Pak Ibu. Jadi untuk luas lantainya sama lantai 328 bagi 2 berarti 164 ya, 164 untuk satu lantai. Nomor lantainya ulangi, luasnya 164. Nah, karena sudah tidak usah diisi, jadi tinggal di save aja. Oke. Nah, ketika sudah dibuatkan lantai, jadi data berhasil disimpan. Ini ada lantainya Pak Ibu, lantai 1. Jadi kita tambahin yang namanya tambah ruangan. Nah, jadi kode ruangannya apa? Jadi disesuaikan dengan satker Bapak Ibu masing-masing. Jadi misalkan kita di SPN pakai kode ini karena kita pakai misalkan gedung utama pakai kode A. Terus itu gedung barat misalkan kita pakai kode B dan lain sebagainya. Ini karena gedung kantor. Oke, misalkan kita pakai B1 karena A1 itu saya pakai gedung utama. Jadi B1 titik B, gedung B lantai 1. Misalkan ruangan subag pertama gitu, atau ya ruangan 1 gitu, ruangan 1. Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya, disesuaikan nama ruangannya. Misalkan ruang lab komputer ya, seperti itu misalkan.
Nah, kita tambahin udah tipe ruangan, ruang tamu, ruang kerja dan sebagainya. Ini kan kayak kita pakai misalkan ruang kerja ya. Jadi kan rata-rata ruang kerja. Ya bisa dipilih di sini Pak Ibu. Jadi yang paling pas lah. Ini kan misalkan ruang laboratorium karena lab. Nah, jadi luas ruangannya berapa? Jadi di lantai 1 kan udah ada tadi 164 luas lantainya. Jadi kita di luas ruangannya kita kirain atau ukur lah ya sebenarnya. Jadi berapa? Misalkan ini karena luasnya di ruang labnya tuh sekitar 50 meter persegi. Jadi 10 kali 5 meter. Kita tulis 50 di sini. Nama penanggung jawabnya siapa? Nah, karena biasanya kepala ruangan sebagai penanggung jawab. Nah, tinggal kita simpan, Pak Ibu. Nah, itu tadi sudah kita buat satu ruangan di lantai 1. Kalau mau ditambah ruangan yang lain di lantai 1 kan mungkin ada satu ruangan ya. Mungkin ada ruangan lain, ruang adik, ruang kerja lain sebagainya. Tinggal kita tambah ruangan saja di lantai 1. Nah, kalau kita mau tambah lantai lagi, sekarang ada lantai 2 di sini, tambah lantai di lantai 2. Nah, jadi karena luasnya ini bertingkat sama luasnya 164. Tinggal di save aja. Nah, ketika kita mau nambahin ruangan di lantai 2, jadi klik dulu di bagian lantai 2. Nah, bagian lantai 2 tinggal ditambahkan ruangan di lantai 2. Nah, sama seperti itu Pak Ibu. Nah, kita udah buat ruangan satu ruangan, jadi kita kembali untuk mencetak yang namanya labelnya. Oke, misalkan kita mau cetak peralatan mesin khusus TIK ya. Nah, di sini jadi kita tinggal klik aja di peralatan dan mesin khusus TIK. Tunggu Bapak Ibu, karena ini sinyalnya kena jaringan mungkin ya. Nah, di sini udah ada Pak Ibu yang mana yang mau kita masukkan. Misalkan kita mau masukin yang namanya PC ya, PC. Jadi kita bisa tinggal dicetak di sini di bagian sini di atas, cetak label. Misalkan saja kita mau cetak per NUP ya, bisa per kode barang. Nah, di sini misalkan per kode barang apa aja yang mau kita cetak seperti itu, atau bisa juga kita cetak semuanya sekalian. Jadi seperti itu. Misalkan kita mau cetak yang bagian PC. Jadi misalkan ya ini kita mau cetak yang PC yang ini ya, PC unit nomor 40. Jadi PC unit kita masukkan kode barangnya berapa. Jadi 31 001 02 001. Nah, misalkan semua ya, untuk semua PC lah jadi satu lah Pak Ibu. Jadi nggak usah merek, tapi nggak bisa. Jadi tinggal masukkan kode barang aja, tinggal kita cetak. Nah, jika sudah dicetak bakal keluar seperti ini. Oke. Nah, ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Jadi ketika ini belum isi logo Polri-nya, seharusnya ini isi logo Polri, jadi itu karena delay dan lain sebagainya. Kita coba ulangi dulu sampai kelihatan itu logo Polri-nya. Jadi seperti itu, mungkin ini karena belum sempurna. Udah kelihatan Pak Ibu ya, tinggal kita cetak. Misalkan kita cetak ke PDF dulu. Cetak. Ya, tinggal kita cetak lah yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah dicetak, ditempel nih ke masing-masing barang. Setelah ditempel, dilanjutkan dengan proses scanning di aplikasi Siman Mobile di Android. Ya, khusus Android, di iOS belum bisa Bapak Ibu, sayang sekali. Oke, jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi pertama yang kita lakukan adalah mendownload dulu Siman Mobile di Android masing-masing. Jadi kita download ini karena udah ada, jadi tinggal saya update aja. Lalu tunggu sebentar. Nah, kita tunggu dulu sebentar sejenak proses penginstalan. Nah, oke. Selanjutnya kita buka aplikasi yang udah kita download, Siman Mobile tadi. Ya, tinggal diklik saja. Dimasukkan username, password Bapak Ibu masing-masing yang di Siman, sama persis seperti yang di Siman yang ada di PC. Oke, tinggal kita masukkan. Jadi username, passwordnya juga. Nah, karena di grup usernya kita masukkan, ingat koordinator WAK PB. Oke, koordinator WAK PB, tinggal ya kita login. Nah, setelah berhasil login Bapak Ibu, jadi ini ada, perhatikan ada yang gambar kayak kamera warna kuning di bawah di tengah. Jadi itu fungsinya kita untuk membuka barcode scannernya. Jadi tinggal kita
klik di sana akan buka ke barcode scanner seperti ini. Nah, tinggal kita arahkan ke barcode yang kita ingin scan, yang kita ingin pindah barang, yang kita ingin pindahkan barang, misalnya seperti ini. Contohnya ada PC unit Noob 125. Nah, ini kita mau pindahkan, jadi tinggal klik pindah ruangan. Habis itu kita pilih di mana ruangan yang ingin dipindahkan. Nah, misalkan kita pilih gedungnya dulu. Nah, lantai berapa? Lantai 2. Oke, kita lanjutkan ke ruang simak. Ya, misalkan contoh ruang simak. Jadi kita cari ruang simak yang udah kita buat roomnya sebelumnya. Tinggal kita klik di sana di ruang simak BMN. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar yang untuk membuat roomnya. Oke, tinggal terakhir kita pilih ruangan ini. Kalau udah yakin, ya ruangan simak. Oke, kita berhasil Bapak Ibu. Seperti itu aja cara pemindahan ruangan menggunakan aplikasi Simaan Mobile. Nah, apabila mau dipindah ke tempat yang lain, sama seperti itu caranya juga. Tinggal di scan barangnya, tinggal kita pindahkan ke ruangan yang kita inginkan. Seperti itu. Terima kasih. Sudah dicetak. Ketika sudah dimasukkan Bapak Ibu, jadi akan kelihatan di masing-masing ruangan. Bisa kita lihat, misalkan contoh di sini di daftar barang ruangan lah kita lihat ya, kalau kita udah masukkan daftar barang ruangan, jadi khusus yang barang yang memang ada di ruangan. Untuk DBL daftar barang lainnya yang memang ada di luar ruangan. Yakin Bapak Ibu udah tahu semuanya. Di sini kita coba lihat gedung utama. Oke, right. Yang udah saya kasih contoh tadi, jadi di ruang simak, mana tuh ruang simak di lantai 2. Oke. Jadi di sini ya. Jadi DBR-nya tinggal kita klik di sini, Pak Ibu. Jadi cetak, yep. Kita lihat. Nah, PC yang udah saya masukkan tadi, nih PC Noob 125, jadi udah masuk di sini. Tinggal kalau kita mau menambahkannya, tinggal kita cetak DBR saja. Ketika kita mau cetak, jadi cetak DBR kan kekuatan seperti ini, seperti yang emang ada di aplikasi Simak. Oke, jadi seperti itu Pak Ibu. Terima kasih.